di rumah atau di masjid, ya, maka kita laksanakan dalam keadaan duduk, padahal kita dalam keadaan sehat. Tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka keluar rukhsah keringanan. Paham ya? Termasuk halnya dalam melaksanakan proses ibadah haji, ya. Bapak Ibu, yang menjadi dasar adalah ya bahwa Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki suatu kesulitan. Jadi Islam hadir, syariat Islam hadir itu bukan untuk membebani kita, ya, tapi senantiasa ada jalan lain. Sama hakikatnya kita melaksanakan satu ibadah seperti halnya keadaan kita sempurna, ya. Tapi ketika keadaan situasi kita yang tidak memungkinkan, maka ada jalan tengah, yaitu al-yusra, kemudahan dari Allah, ya. Nah, paham ya? Maka kata Allah pun ittaqullaha haitsu, bukan ittaqullaha mastata'tum. Nah, bertakwa kepada Allah semampu Anda, semampu kalian, gitu ya. Mampunya sempurna, ya laksanakan sempurna. Mampunya hanya duduk, ya duduk. Mampunya berbaring, ya berbaring. Mampunya hanya dengan isyarat, gitu kan ya? Paham ya? Nah, begitu. Kemudian di dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ya, Allah tidak ingin menjadikan buat kalian itu min haraj, kesulitan, ya. Walaki yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum. Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Mafhum ya? Bisa dipahami ya? Ini yang menjadi dasarnya. Nah, maka dengan adanya masyaqqah atau kesulitan, ya, atau haraj tersebut, manusia diberi kelonggaran dalam menjalankan praktek ibadahnya dengan tetap mendapat pahala secara utuh dan sempurna. Nanti barangkali ibu mengalami haid, aduh saya ternyata tidak bisa tawaf, kan begitu ya. Nah, tawaf ibadah utamanya, gitu kan ya. Sementara waktu sudah tidak bisa lagi, tidak ada waktu lagi, gitu kan ya. Maka bagaimana? Nanti kita ada bahasannya. Nah, seperti itu. Atau bapak, gitu kan ya, bapak sudah lansia atau dalam keadaan sakit misalkan, ya, tidak bisa melaksanakan tawaf ifadah, gimana solusinya, gitu kan ya. Nanti kita ada bahasannya. Termasuk wajib-wajib haji, ya. Selanjutnya, nah, maka di dalam hukum fikih, ya, ada istilahnya dua kategori. Satu yang dinamakan azimah. Azimah itu hukum asal, ya. Setiap manusia, umat muslim yang sudah taklif, yang sudah terkenai beban kewajiban melaksanakan syariat, maka dia ini ya diberikan beban atau dasar hukum secara mendasar, ya. Ini umum bagi setiap mukallaf. Contoh seperti kan pelaksanaan sholat, saum, zakat, haji, gitu kan ya. Itu umum semua, gitu ya. Sholat itu umumnya tetap rukunnya kan diantaranya harus berdiri, begitu kan ya. Nah, tetapi ada juga di dalam hukum fikih yang namanya tadi rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan. Hukum yang disyariatkan karena adanya uzur, dapat seperti masyaqqah dan hajat yang dihadapi. Jadi dalam situasi tertentu Bapak Ibu kita mendapatkan uzur, yang mana uzur itu dibenarkan oleh syariat, ya, bukan diada-adakan oleh kita. Nah, maka kita mendapatkan rukhsah. Atau karena hajat, ya, kebutuhan yang mendesak, maka menjadi rukhsah. Nah, hukum dalam fikih yang azimah itu hukum asal itu kita tahu ya, ada wajib, ya. Ini mah mau tidak mau harus dilaksanakan, kalau tidak pasti dosa.
Kemudian ada mandub atau kita kenal dengan sunat. Ini suatu hal ibadah yang dianjurkan. Tapi definisinya memang sunat itu apa? Sesuatu pekerjaan ibadah yang bila dilaksanakan mendapatkan pahala, bila ditinggal tidak berdosa. Tetapi sebetulnya apabila tidak ditinggalkan rugi, ya begitu kan, rugi karena kita terinikan oleh definisi, sehingga terkadang yang sunat itu anggap sepele gitu kan ya, sangat sepele kan, ada sunat ya gitu kan ya, sholat sunat qobliyah ba'diyah ada sunat ya, tidak dilaksanakan juga tidak dosa. Kita hanya pokoknya saja yang wajib sholat juga. Saum pun hanya yang pokoknya saja. Ramadan saja ada Senin Kamis mah sunat, ada saum Arafah mah sunat ya, ada saum 6 hari setelah bulan Syawal mah sunat, sehingga kita tidak melaksanakan ya. Nah, padahal suatu kerugian ya kalau kita tidak laksanakan. Contoh, sholat tadi wajib kita laksanakan, tapi yang sunatnya tidak, gitu kan ya. Suatu kerugian bagi kita. Kelak di akhirat Allah akan memanggil seseorang di hadapan malaikat. Wahai malaikatku, periksa orang ini tentang sholatnya, tentang sholat wajibnya. Diperiksa catatan oleh malaikat. Ya Allah, iya melaksanakan, tapi masih banyak kekurangan. Ya, kata malaikat, catatan aku itu begitu. Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, tahu Allah ya. Cuman hanya ingin mengecek aja benar ada faktanya, supaya disampaikan kepada orang tersebut. Nah, kamu teh ketika di dunia sholat wajibnya itu ternyata banyak kekurangan, banyak bolong-bolongnya. Bagaimana ya Allah? Kata Allah, coba cek sholat sunatnya. Nah, ketika dicek, alhamdulillah ya Allah, sholat sunatnya mah bagus. Kata Allah, maka tambahkan yang sunat itu ke yang wajib supaya jadi tatimu, sempurna. Nah, jadi yang sunat itu di hadapan Allah itu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang wajib. Paham ya? Nah, jadi yang sunnah itu jangan dianggap sepele gitu. Contoh di dalam kita berihram, mandi ihram itu sunat. Ada sunat, iya teh kudu mandi. Mangga gitu kan ya, ada memang sunat. Tapi sekali lagi hal itu akan menjadi nambah kekurangan kita yang rukun dalam umroh atau haji. Paham ya? Nah, itu ya. Mandub. Yang ketiga mubah. Sesuatu hal yang dibolehkan, mau dilakukan mangga, mau enggak juga mangga, silahkan. Tapi ingat, bagi kita umat muslim, umat mukmin, yang mubah pun bisa menjadi nilai ibadah. Ibu bade bapak bade tuang mangga, bade henteu juga mangga, ari teu lapar mah. Ya, kan mun lapar meureun kedah tuang. Ibu bapak mau minum silahkan, mau enggak juga tidak. Kalau tidak haus, tapi kalau haus harus minum, dah gitu rumusnya. Ya, tapi minum dan makan bagi kita bisa bernilai ibadah. Jangan dianggap sepele juga yang mubah juga ya. Dah mubah ya. Tidak ada nilai ibadah, tidak. Bisa jadi ibadah ketika makan menyebut asma Allah, setelahnya hamdalah, minum menyebut asma Allah, setelahnya alhamdulillah, termasuk hal-hal yang mubah lainnya. Paham ya? Nah, gitu ya. Kemudian makruh, makruh mas sesuatu yang dibenci tapi tidak berdosa. Nah, justru kita kadang sebaliknya tina sunnah. Keun wae da ieu mah makruh wae nya, dan moal jadi dosa di hadapan Allah ge. Ya. Terkadang justru kita membalikkan dari yang mandub, dari yang sunnah dengan makruh itu. Nah, padahal ada sisi-sisi bahayanya mungkin. Baik. Kenapa Allah memakruhkan? Kenapa syariat memakruhkan? Gitu kan ya. Dan yang terakhir jelas ini haram. Haramnya jelas tidak boleh dilakukan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau rukhsah, keringanan, diantaranya bentuk-bentuk keringanan tadi, contohnya safar ya. Yang menyebabkan timbul rukhsah itu adalah karena safar. Safar itu perjalanan jauh. Menurut kaidah fikih yang masuk kategori safar itu bukan waktu ya diukurnya, tapi dengan jarak. Jarak ada yang mengatakan 83 km, ada yang mengatakan 90, 95, maka itu mah hanya perbedaan pendapat saja, begitu kan ya. Artinya ketika kita melakukan perjalanan sejauh 83 kilo atau sejauh
90 kilo, maka kita sudah dapat rukhsah untuk bisa melakukan jamak, misalkan kalau sholat, begitu kan ya. Sekali lagi rukhsah ini, kalau rukhsah itu mau dilakukan mangga, mau enggak juga enggak apa-apa, gitu kan ya. Kita ke Jakarta berapa kilo? Bandung 100 berapa? 180-an ada? Ada ya. Maka sudah masuk kategori safar? Sudah. Ya. Kalau dilihat dari waktu, sekarang lebih cepat berangkat dari sini, gitu kan ya. Duhur atau sebelum duhur, kadang masih duhur sudah, waktu duhur masih nyampe di sana, gitu kan ya. Nah, tapi kita ada rukhsah. Nah, silahkan misalkan nanti di zaman takdim, takhir atau ke asar, gitu kan ya. Nah, atau sebaliknya dari Jakarta itu duhur, sebetulnya waktu asar masih bisa di Bandung, gitu kan ya. Lebih cepat sekarang. Di jamak takdim aja ditarik, dikosor, boleh. Itu rukhsah. Tapi kalaupun kita tidak ambil, tidak jadi masalah. Paham ya? Nah, itu jarak bukan waktu. Sebab kalau waktu sekarang kan dari Bandung ke Palembang hanya 40 menitan pakai pesawat ya. Nah, artinya sangat dekat sekali. Palembang sanes ibu Lembang, Pak. Ya. Kemudian yang mendapat rukhsah itu karena sakit. Ya. Contoh orang yang sakit tadi rukhsah tidak perlu berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk dengan berbaring, gitu kan ya. Masih belum ini juga tidak bisa bergerak, cukup dengan isyarat asal dia masih sadar, gitu kan ya. Maka orang yang sakit, kewajiban orang yang sehat mendampinginya, jangan ditinggalkan ya. Boleh jadi dia tidak bisa bicara, tapi ini masih jalan, ingat ya. Maka kita dampingi, Bapak, Ibu, ini sudah waktunya sholat ya. Pasti ada kedipan atau apalah gerak dari tubuhnya. Misalkan kedipan berarti iya ya. Kita tayamumkan ya. Setelah itu bimbing sholatnya, gitu kan. Walaupun dia tidak bisa dengan bergerak karena tidak mampu, pasti dalam hatinya dia bayangannya saya sedang ruku, bayangannya sedang sujud, gitu kan. Sudah dengan isyarat saja, dengan kedipan-kedipan mata, gitu kan ya. Paham ya? Maka sekali lagi orang yang sedang sakit tidak boleh kita tinggalkan ya. Karena ada kewajiban tetap sholat ya, walau bagaimanapun harus dilaksanakan. Termasuk saum kan, bagi yang sakit, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhor. Bagi orang yang sedang saum Ramadan ya, wajib sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, diperbolehkan, dirukhsahkan oleh agama untuk berbuka. Cuma kewajiban mengqadha di luar Ramadan. Atau karena dipaksa ya, kita sedang saum, aya nu dong orang kafir, paham orang itu orang Islam, buka sia. Mun teu buka, mun teu dimakan ieu ditembak. Mun urang teh alhamdulillah we nya. Itu rezeki di Allah sebetulnya mah. Ya makan we Bapak Ibu, jangan takut. Setelah geus batal jeung ene mah dari itu. Nah, tapi setelah dilepaskeun urang tetap harus puasa. Jangan tadi terus mana harus diteruskan di rumah teh, jangan ya, saum saja. Itu karena ada rukhsah, keringanan, kebolehan, gitu kan ya. Atau lupa, sama ketika saum lupa teh makan saboboko, aduh hilap keur saum. Saboboko teh mah nya oh banyak yang saboboko mah pokoknya, gitu kan ya. Saregot lupa, astagfirullahaladzim, lagi saum tidak menjadi masalah, gitu kan ya. Tidak batal saumnya, rukhsah, ada keringanan, tidak menjadi masalah. Tidak tahu ya, atau kesulitan yang tidak terhindarkan ya. Kondisi dulu Rasul pernah mengalami dalam keadaan peperangan, gitu ya, dicegat ya. Bagaimana solusinya ketika umroh atau haji, atau karena lemah. Nah, bentuk-bentuk kemudahan atau rukhsah tadi, kebolehan. Satu, pengguguran ya. Kewajiban haji bagi yang tidak mampu bisa jadi gugur ya. Nanti akan kita bahas contoh, misalkan tawaf wada, ada yang mengkategorikan tawaf wada itu masuk kategori wajib haji ya. Kalau yang tidak mampu sudah tidak ada tawaf wada baginya. Nanti akan kita bahas lebih jelas.
Contoh yang tidak mampu, ibu yang masih subur pas mau tawaf ada haid, tapi ibu tidak tawaf ifadohnya mas sudah, maka bagi ibu yang terkena haid tidak ada tawaf wadah. Ya, nanti hadisnya ada. Ya, nah seperti itu. Jadi gugur kewajiban itu ya. Kemudian pengurangan sholat tadi jadi qashor ya, asalnya 4 jadi 2. Penggantian wudu bisa diganti dengan tayamum, gitu kan ya. Kemudian mendahulukan tadi yang asar ditarik ke zuhur gitu ya, yang isya ditarik ke maghrib. Nanti ibu bapak ya itu akan mengalami seperti itu, akan melaksanakan seperti itu, seperti nanti ketika di Arafah, di Muzdalifah atau di Mina akan jamak takdim atau jamak takhir, di qashor juga gitu kan ya. Mendahulukan jamak takdim, mengakhirkan jamak takhir. Dispensasi ya, di dispensasi contoh bagi yang sakit, kata dokter yang ahlinya, ibu ini tidak ada lagi obatnya, wayahna gitu kan ya, ibu itu harus makan daging monyet misalkan ya. Nah, seorang teh aduh nya ada monyet teh kumaha gitu nya. Nah, tapi dah karena tidak ada lagi, boleh. Ibu tentara kita ya yang sedang latihan Kopassus biasanya dilepas di hutan, hanya dikasih bekal segini, ini harus pokoknya Anda datang ke sana harus masih dalam keadaan bugar. Ketika depannya habis, tidak lagi untuk mempertahankan diri, boleh ketika apapun yang ada di hutan bisa dimakan, makan ya, meskipun itu menurut kaidah fikih haram. Contoh ular misalkan, karena lapar makan terpaksa kan untuk menyelamatkan diri, makan tidak jadi masalah. Itu namanya dispensasi, itu bentuk-bentuk kemudahan atau rukhsah dari Allah ya dalam fikih. Tapi jangan sampai ketika kamari teh nah geuning-geuning ora itu nya kayak di lemur orang yang deui atau bekal ayeuna dideng-deng dibawa ke rumah gitu kan. Nah, jangan itu mah ya. Ini hanya dispensasi saya termasuk. Nah, dispensasi itu tadi sholat duduk ya di atas pesawat. Memang ada Bapak Ibu di belakang itu ada pantry gitu kan ya, musola yang hanya bisa mungkin diisi 2 orang atau seorang mungkin. Nah, tapi ini biasanya dipakai untuk pramugara atau pramugari gitu kan ya. Tidak mungkin satu pesawat jamaah yang jumlahnya kurang lebih 400 di dieu sadayana sarolat gantian kabur saep waktu salat nage nya. Nah, makanya hal itu kan situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka rukhsah ya. Nah, ini dispensasi bisa dengan duduk. Nah, Bapak Ibu ya, termasuk dalam hal Bapak Ibu nanti ketika mau melaksanakan umroh atau haji ya, Bapak Ibu melaksanakan ihram. Bagi yang terkena permasalahan ya, boleh melakukan yang namanya ihram istirot ya. Istirot itu dari kata syarat ya. Nah, yaitu niat ihram yang disertai dengan syarat akan membatalkan haji atau umrohnya dengan tahallul ketika terhalang oleh suatu kesulitan atau masyaqah. Ada dasarnya, ada hadis Rasul ya, hadis Rasul an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Duba'ata binti Zubair ibni Abdul Muthalib faqalat ya Rasulullah uridul hajja wa ana syakiyatun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hujji ya wastarti ya anna mahilli ya haitsu habastini ya. Dari Aisyah, Nabi SAW datang, bukan datang ya, ke rumah Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib. Artinya ini masih saudara Rasul ya. Duba'ah berkata, ya Rasulullah, aku mau berhaji sedangkan aku dalam keadaan syakiyatun ya. Maka Nabi bersabda, hujji, berhajilah tetap, wastarti, dan syaratkanlah dalam niatmu ya, anna mahili haitsu habastini ya, atau habasatni ya, diniatkan akan tahlur atau berhenti jika tak sanggup meneruskan karena sakit. Nah, ini sakit menjadi penghalang.
untuk bisa melaksanakan proses ibadah hajinya secara sempurna. Ya, tidak bisa untuk tawaf ifadah, tidak bisa untuk melaksanakan sa'i. Ya, maka ketika terhalang itu, mangga silahkan niatkan olehmu ya bahwa aku akan tahallul ya di mana aku dalam keadaan terhalang tadi, gitu kan ya. Maka bagaimana niatnya? Nah, Bapak Ibu, niat umroh yang sempurna, artinya yang tidak ada halangan bagi kita adalah labbaik Allahumma umrotan, itu kan ya, yang mudahnya. Sudah hafalin makan ya? Terus arapal doa teh? Oh, atos alhamdulillah nuhun. Kusnudon ya bima atos arapal. Terus alapar di luar kepala insyaallah. Dina masih dina catatan maksudnya labbaik Allahumma umrotan, atau ada juga yang nawaitu umrotan wa ahramtu biha. Ini niat yang biasa. Tapi kalau Bapak Ibu dalam keadaan lansia, dalam artian lemah atau sakit, atau bahkan kalau zaman dulu terhalang oleh kondisi seperti ini sekarang di Palestina kan, sedang kondisi peperangan, biasa saja si Israel tengah halangan jamaah haji yang dari Palestina, gitu kan ya, tidak bisa masuk ke Mekah. Nah, maka niatnya seperti ini, labbaik Allahumma umrotan fa in habasani habisun. Nah, ada kalimat ini, labbaik Allahumma famahilli haitsu habasani. Ya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumroh apabila sesuatu penghalang menghalangiku, ya, maka labbaik Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, pamahili, maka aku akan tahallul ya haitsu habasani, di tempat mana penghalang itu ada, gitu kan ya. Nah, paham ya? Contohnya tadi ada dubaah ya, karena sakit jadi seperti ini. Atau zaman dulu Rasul ketika zaman dulu kan tidak aman seperti sekarang ya. Rasul mau melaksanakan umroh dihalangi di Hudaybiyah, maka Rasul pas sahabat, gimana tuh Rasul kita? Ini saja sok niatnya. Sekarang artinya proses pelaksanaan umrohnya tidak, karena terhalang, maka langsung tahallul di Hudaybiyah, itu di tempat itu ya. Rasul dengan para sahabat balik lagi ke Madinah, artinya sudah melaksanakan umroh sebetulnya, cuman proses pelaksanaan secara fisiknya tidak terlaksana karena terhalang. Kemudian niat haji pun demikian, labbaik Allahumma hajjan, kalau ininya, atau nawaitu hajjan wa ahramtu bihi. Kalau ada halangan maka labbaik Allahumma hajjan, sama ada kalimat fa in habasani habisun ya, labbaik Allahumma famahilli haitsu habasani. Itu dari niat saja. Nah, makanya bagi pasien-pasien yang ketika datang ke sana, ke Arab atau pas ke Madinah dalam keadaan sakit di rumah sakit, baik di rumah sakit di sektor ya maupun di rumah sakit umum di sana, maka dibimbing oleh para petugas, ibu, bapak, sekarang niat mau umroh, kalimatnya ini ya, labbaik Allahumma umrotan fa in habasani habisun, labbaik Allahumma famahili haitsu habasani. Nah, bapak ibu yang sakit itu dibawa ke Mekah, gitu kan ya. Sampai di Mekah karena masih terhalang, tahallul ya, langsung dilambangkan dengan menggunting rambut. Sudah beres, ibu bapak itu tidak perlu tawaf, sa'i ya, tahallul tidak perlu. Kenapa? Karena kondisinya tidak memungkinkan ya. Paham ya? Nanti untuk materi ini saya akan inikan ke KBH, nanti di-share di grup ya oleh pihak KB, oleh Pak Acep. Nah, kemudian mengenai wukuf. Nah, kan proses haji itu satu ihram ya, niat, yang kedua wukuf ya. Maka wukuf itu adalah berdiam diri di Arafah mulai tergencil matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf termasuk pada rukun haji. Bagi yang tidak melaksanakannya maka hajinya batal dan harus mengulang pada kesempatan berikutnya. Maka kata Rasul kan, al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Barang siapa yang tidak wukuf di Arafah, tadi hajinya batal. Maka bagaimana tuh? Harus ulang di kesempatan lain. Sementara Arafah hanya ada satu kali dalam setahun kan ya, tanggal 9 Zulhijjah saja.
maka berarti tahun berikutnya harus mengulang haji lagi. Pertinyiinnya ya, pertanyaannya, apakah tahun depan mungkin nggak berangkat lagi? Nah, untuk untuk kondisi sekarang kan kuota saja Bapak Ibu nunggu berapa? 12 tahun, 13 tahun ya. Apalagi sekarang Kota Bandung sampai 24 tahun nunggunya. Jadi kalau Bapak Ibu daftar sekarang, 25 tahun yang akan datang bisa berangkat. Jadi kalau Bapak sekarang masih gagah, kumis masih hidung, gagah 50 tahun atau kergagah-gagahna, nanti haji lagi 75 tahun. Terus lumayan rada kikian Pak jalan ke. Nah, gitu kan. Terus rada kekarayapan gitu kan. Ibu-ibu kayak gitu. Sekarang masih gagah, cangker, nggak terus rada beda, terus rada pareot gitu kan ya. Itu. Nah, apakah kemudian aturan undang-undang perhajian Indonesia bagi Bapak Ibu berangkat tahun ini bisa daftar kuota lagi menunggu 10 tahun yang akan datang? Bapak Ibu pulang dari haji punya uang, mau daftar lagi ya haji, akan ditolak oleh sistemnya, dengan ditolak dengan sendirinya oleh siskohatnya. Kenapa? Ada catatan Bapak Ibu baru pulang haji, bisa diterima lagi 10 tahun yang akan datang. Nah, artinya tahun sekarang daftar 25, wallahu alam 10 tahun yang akan datang kalau daftar tuh berapa puluh tahun kita harus nunggu. Kalau tetap 25 tahun berarti tambah 10 jadi 35 tahun. Nah, Bapak Ibu 50 tahun sekarang jadi usia 85 baru bisa haji deui gitu kan ya. Nah, itu. Paham ya? Makanya jangan disia-siakan waktu wukuf ini. Nah, sehingga karena demikian ya, wukuf tidak disyaratkan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Maka bagi ibu-ibu yang sedang kedatangan haid pun wukuf mangga silahkan, jangan ragu, boleh ya. Karena wukuf tidak disyaratkan untuk suci. Ketika nanti di sana wukuf ditandai dengan sholat dulu duhur ya, kemudian wukuf sampai maghrib minimal gitu kan ya. Bapak Ibu teh batal ke kamar mandi, ke toilet, Bapak Ibu teh tidak wudhu lagi, tidak jadi masalah wukuf mah ya. Nah, tapi alangkah bagusnya, abdolnya kalau Bapak Ibu dalam keadaan suci gitu ya. Tapi bagi ibu yang dapat halangan haid, jangan ada jadi stres ya, jadi pikiran kadang, aduh satu optimal gitu kan ya, ya wukuf dalam keadaan haid asa kumaha. Jangan, dan tidak disyaratkan suci dari hadas ya, baik hadas kecil maupun hadas besar kalau wukuf mah gitu kan. Yang harus suci itu adalah tawaf ya, wukuf tidak. Nah gitu. Maka namun demikian alangkah lebih baik ketika dalam keadaan suci. Jamaah yang sakit atau lemah bisa disafari wukufkan. Saking harusnya wukuf mah. Jadi kalau ada jamaah haji yang ketika mau wukuf di rumah sakit ya, tidak bisa kemana-mana, maka petugas nanti akan mengantarkan jamaah haji itu ke Arafah. Hanya lewat saja, mungkin diam hanya 5 menit mungkin atau 10 menit. Nah, contohnya begini Bapak Ibu ya. Nanti yang sakit dibawa dalam kendaraan. Misalkan ada yang di dalam bis, ada di dalam ambulan ya. Nanti kendaraan khusus ini untuk para pasien dari rumah sakit. Ketika tanggal 9 Zulhijjah itu dari rumah sakit para petugas membawa jamaah haji untuk disafari wukufkan ya, disafari wukufkan ya. Safari itu kan berjalan ya, wukuf. Nah, jadi dibawa, jadi hanya sebentar saja, paling hanya 5 menit atau paling lama hanya 10 menit lah. Setelah itu hanya syarat saja wukuf. Wukuf itu maknanya diam kan. Nah, nanti dibimbing oleh pembimbing, Bapak Ibu sekarang disafari wukufkan, wukuf di sini sekian menit mungkin, mangga silahkan berzikir, berdoa, dibimbing. Nanti ada pembimbingnya, petugas itu ya. Nah, yang dibimbing. Setelah itu baru dibawa lagi ke rumah sakit. Ya, begitu. Paham ya? Saking harusnya wukufnya. Sebab apa? Karena wukufnya tidak ada waktu lagi, hanya itu-itunya saja. Ya. Dulu tahun berapa ya? Tahun 90 berapa ya? Pernah mengalami jamaah haji Indonesia
karena krodit di sananya terhambat di jalan sehingga tidak bisa melaksanakan wukuf, ya. Maka jamaah haji sekian rombongan atau mungkin sekian kloter tidak bisa melaksanakan wukuf. Maka bagaimana? Waktu itu kan masih, sekarang ini tahun depan masih bisa berangkat, tahun dulu mah ya cung cereng istilah tahun. Nah, maka pemerintah memberikan kompensasi yang tidak wukuf tadi digratiskan, berangkatkan lagi ke sana supaya bisa melaksanakan wukuf, ya, karena kondisinya waktu itu krodit. Kalau sekarang alhamdulillah tidak krodit zaman dulu, ya. Nah, sudah teratur lebih bagus sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu kalau dari Mekah ke Arafah kalau dulu mungkin bisa berjam-jam, ya, waktu tempuhnya karena krodit, macet dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah tidak, ya. Paling jarak dari Mekah ke Arafah itu sekitar 25 kilo. Sekarang paling hanya ditempuh setengah jam, ya, cukup alhamdulillah. Setengah jam, kalau paling lambat pun 1 jam atau mungkin 2 jam lah, tidak sampai 6 jam, tidak, ya. Kalau dulu seperti itu, ya, karena belum begitu teratur gitu kan, ya. Di sisi lain sarana-sarana jalan kalau dulu kan belum begitu banyak. Kalau sekarang wah, jalan terus bikin tol di mana-mana gitunya. Di Arab juga. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan. Nah, itu terkait dengan wukuf. Artinya baik yang lemah, yang sakit harus wukuf, ya. Nah, sekarang lalu bagaimana Bapak Ibu? Kan setelah wukuf itu dibawa ke Muzdalifah, ya. Kalau dulu pengalaman saya 2018 masih jamaah itu semua turun di Muzdalifah, ya. Semua jamaah turun di Muzdalifah. Baik yang dalam keadaan sakit, dalam artian sakit tidak parah, ya. Hanya contoh punten seperti Bapak gitu, ya, menggunakan tongkat itu turun juga gitu kan, ya. Baik yang sepuh maupun yang seperti apa. Sehingga waktu itu pun ada kejadian yang jamaah kita dari Pusdai kejadian karena dalam keadaan kurang fit, kurang sehat gitu kan, ya. Turun sudah itu pingsan. Nah, kita selalu pembimbing, wah si Bapak pingsan, digotong sama jamaah itu, ya, digotong. Bapak langsung kita nyari yang namanya air hangat, ya, air panas, teh panas gitu kan. Dulu susah nyari itu, harus jauh toilet juga karena jauh. Ada deket toilet yang dagang itu teh. Kita ambil, hanya bawa 1 gelas itu, wah lumayan perjalanan, Bu, ya. Jauh, tengah malam lagi gitu kan. Setelah sampai dikasih minum, alhamdulillah siuman gitu, ya, si Bapak sadar. Nah, kalau sekarang kebijakan sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau saya mulai tahun 2023, ya, kemarin saya pun mengalami demikian. Bagi yang lansia atau dalam keadaan sakit, mohon maaf seperti Bapak gitu kan, ya. Nah, pakai itu tongkat atau ibu juga, ya, yang sudah sepuh, nanti dipilah oleh petugas kloter kepada para karom dari masing-masing kelompok bimbingan. Tolong dipilah mana yang sudah lansia atau yang sakit, ya, supaya dipilah nanti keberangkatan baik ke Arafah maupun dari Arafah ke Muzdalifah itu istilahnya kalau wukuf tadi safari wukuf, ya, kalau ini mah murur, hanya lewat saja Bapak Ibu mah yang sudah sepuh, yang sakit tidak ikut turun, ya. Jadi di dalam bis, tapi insya Allah ada yang mengawal, petugas kloter, ya. Nanti ada petugas kloter yang menyertai Bapak Ibu, baik itu petugas kloter dari PHD maupun dari kesehatan, ya. Terutama yang kesehatan pasti akan mengawal. Itu Bapak Ibu tidak turun, hanya murur itu lewat, ya. Jadi di Muzdalifah hanya lewat saja. Bapak Ibu yang lansia, yang sakit, ya, langsung oleh bis dari Arafah itu dibawa ke Mina, ke tenda Mina, gitu kan, ya. Tidak turun. Tapi bagi kita yang sehat, yang belejag, cek Sunda nama, tetap turun, ya, di Muzdalifah itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika di Mina nanti kan tanggal 9, tanggal 10 kita harus lempar jumroh, gitu kan, ya. Yaitu jumroh Aqobah. Nah, bagaimana bagi yang lansia, yang lemah secara fisik, yang sakit? Nah, karena jumroh ini masuk kategorinya wajib, bukan rukun, tapi wajib haji, maka
bisa dibadalkan ya. Jadi bapak ibu bisa nanti nitip, koordinasi dengan karu. Nah, ibu regu berapa kemarin, bapak regu berapa, pak karunya siapa. Nah, nanti di sana tuh, pak karu saya mah mau dibadalkan saja karena kondisi. Pak karu juga nanti akan sudah dengan sendirinya mendata siapa saja yang akan dibadalkan jumrohnya ya. Nah, nanti dengan pembimbing Pak ini Bapak Anu, Ibu Anu dibadalkan ya. Nanti dibadalkannya jangan oleh pembimbing semua. Terbayang kalau dalam satu KBH ini pusdai ayah 10 anu dibadalkeun enak karunya pembimbingna cangkeun hayo we. Atuh pulang ti ditu teh kikieuan pembimbing teh. Aduh, kunaon Bapak Pak Ustad. Terus lempar jumroh jangan ngabadalan 10 jalmi acan tanggal 11-nya tanggal 12-nya 3 kali berarti 3 kali 20 ya. Nah begitu. Jadi nanti oleh pembimbing pun akan dibagi, didistribusikan. Kalau ada yang suami istri, barangkali istrinya bisa membadalkan ya kalau kuat, atau ke pak karunya atau ke siapa yang siap membadalkan ya. Nah, kemudian bagi yang dibadalkan, bapak ibu yang kondisinya lemah atau sakit, jangan stres juga ya. Aduh, abi tinggal laksanakan itu kepikiran, jangan. Justru itu akan jadi tambah lemah, akan jadi tambah drop gitu kan. Biasa saja. Ini sekali lagi rukhsah ya, keringanan yang diadakan oleh syariat yang harus kita ambil. Sebab kalau memaksakan nanti akan madorotnya lebih besar. Kemarin jamaah kita ada yang sudah sepuh gitu kan ya, yang sudah sepuh. Memang secara ini mah kategorinya sekian kuat gitu kan. Tapi ketika jumroh karena lumayan jauh ya, dari jarak tenda Bapak Ibu ke Jamarot itu kemarin alhamdulillah 2024 kita milik ya. Ada di Maktab 50. Jarak dari tenda ke Jamarot itu kurang lebih 3 kilo. 1 kali jalan, berarti 2 kali jalan 6 kilo, 5 sampai 6 kilo. Nah, itu dekat. Kebayang kalau yang 2018, 2015 saya kebagian di Maktab 37, Maktab 42, jauh dekat Masjid Al-Khaib, sehingga jaraknya sekitar 4 kilo, berarti bolak-balik 8 kilo ya. Contoh kemarin ya, dan memang di setiap angkatan ada saja. Si bapak tuh sakit memang, lemah memang karena sudah lansia, maksa ingin jumroh, terutama yang akobah. Nah, bapak saya bujuk, bapak bahkan sama istrinya, sama jamaah yang lain, sampai akhirnya yang lain nyerah. Ustaz kudu Pak Ustaz, sana sok coba di ieu. Bapakmu bisa dibadalkan karena bapak sudah capek semalaman gitu ya. Dari kemarin kita pergerakan wayahna untuk akobah mah bapak nggak usah ambil terus. Atuh cenah saya teh bisa haji mun kieu mah bapak haji atos bapak teh kamari waktu Arafah bapak wukufkan wukuf cenah. Atos haji mah da ieu mah wajib haji sanes rukun ieu mah tiasa dibadal. Nya tina naon cenah? Teu sawios bapak. Kusa dibadal asal ku Pak Ustaz sok ku abdi cenah dibadalkeunna tenang we bapak ku abdi. Nya tina naon atuh cenah bari beud si bapak teh. Bapak tong stres santai saja. Enjing mah hayu bapak mudah-mudahan bapak nasihat ayeuna mah bapak itu etang istirahat 24 jam sok besok mah hayu gitu kan ya. Nah, alhamdulillah kalau besoknya sudah seger si bapak bisa ikut ya. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi jangan jadi stres gitu kan ya. Jadi kepikiran atuh dat asa teu abdo sampai kadai nu nangis gitu kan ya. Karena tidak bisa melaksanakan jumroh. Nah, itu bagi yang dibadal. Bagi yang membadalkan, Bapak Ibu nanti barangkali dapat tugas untuk membadalkan jamaah yang lain, harus mau ya, harus mau. Caranya ada 2 cara. Satu, melempar untuk kita sendiri. Baik Bismillahi Allahu Akbar rojman disyatin, lempar sampai 7 kali untuk kita sendiri. Setelah itu baru bagi yang dibadalkan, Bismillahi Allahu Akbar rojman lisyayatin ya, disebutkan dari bapak siapa bin siapa ya, dari ibu siapa binti siapa, lempar di 7, udah beres ya,
Besoknya pun kalau ula wusto akobah pun demikian. Untuk kita dulu, bagi untuk orang yang dibadalkan. Bisa saja ibu membadali suami atau suami membadali istri, ya. Begitu caranya, ya. Atau ada cara yang kedua. Cara yang kedua tuh terkait tanggal 11-12, kan 11-12 mah ula wusto akobah, ya. Ini sekarang ula untuk saya dulu, wusto untuk saya dulu, akobah untuk saya dulu. Nah sekarang untuk yang dibadali, balik lagi bapak tuh, ibu tuh ke ula. Untuk bapak anu, mana yang lebih ringan? Yang ke satu, yang kedua? Gitu ya. Maka cari yang lebih ringan, cari yang tidak menimbulkan madorot yang lain, yaitu kategori yang pertama. Besoknya ula untuk ibu dulu sendiri atau bapak sendiri dulu. Setelah itu baru yang dibadalkan. Bismillah Allahu Akbar rajman syaitin an ibu anu binti anu an bapak anu bin anu. Beres, lalu wusto pun begitu untuk saya dulu. Terus untuk orang yang dibadalkan akobah pun demikian. Beres, tinggal pulang kan ya. Kalau tadi mah harus balik lagi ke sana. Krodit kan ya. Satu jaraknya juga lumayan agak jauh. Ya, dari masing-masing ini apalagi dari akobah harus ke ula lagi lumayan agak jauh. Ya. Nah, itu akan lebih madorot. Maka cara yang pertama yang lebih enak ya. Paham ya? Itu caranya. Nah, kalau rukun, kalau yang wajib jamarot diantaranya yang ini tuh ya, yang perlu pergerakan tuh. Nah setelah itu bapak ibu kemarin di visualisasi sudah disampaikan juga, beres dari rangkaian armusna, wukuf, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina dan lempar jumroh, maka bapak ibu kan balik lagi ke hotel ya. Tinggal pelaksanaan rukunnya adalah tawaf ifadoh ya, tawaf ifadoh. Kapan tawaf ifadoh itu dilakukan? Sekali lagi saya sampaikan, itu ketika situasi dan kondisi sudah memungkinkan. Satu, kita rehat dulu ya. Sudah proses arus munjina itu lumayan memakan energi yang luar biasa fisik ya. Nah maka istirahat dulu ya. Jangan serta merta kita melihat yang lain mah sono lalu Ustaz yang lain mah cenah terus. Nah, jangan, santai. Pembimbing itu akan lebih bijak ya nanti melihat situasi dan kondisi bapak ibu sekalian, dan dia akan berpikir kapan waktu yang tepat ya. Satu diantaranya biasanya kalau sudah ada bis sholawat yang mengantarkan bapak ibu dari hotel ke Masjidil Haram ya. Nah, kalau sudah ada itu muncul baru ya. Nanti tidak mungkin kalau jalan lagi gitu kan ya. Kecuali kalau jaraknya dekat ya. Tapi untuk jamaah haji mah untuk Indonesia khususnya paling dekat itu 1,5 kilo ya dari hotel ke Haram, paling dekat. Nah, tapi kalau dekat 1,5 kilo itu tidak ada fasilitas bis. Yang ada fasilitas bis sholawat itu 2 kilo ke atas. Maka Indonesia mah rata-rata ditempatkan tuh jarak ke Haram itu 2 kilo ke atas. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo gitu kan ya. Tergantung nanti kita dapat posisinya di mana gitu kan ya. Sekarang untuk per provinsi Jawa Barat misalkan, karena Jawa Barat ini banyak ya, sekitar 30 ribuan sekian jamaah haji Jawa Barat itu ya. Maka di satu lokal kan, kayak kemarin misalkan di Jarwal, Jawa Barat itu di Jarwal semua. Hotel yang ada di Jarwal semua orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Artinya orang Jawa Barat itu ada di sana. Tapi ada juga yang dari yang lain, misalkan dari provinsi Surabaya misalkan. Nah, kita mah sudah sistem begitu Jawa Barat mah. Nanti mungkin kayak tahun 2023-nya di Mahbasin, Jawa Barat itu di Mahbasin semua. Ya. Waktu 2022 Pak Rahmat di Mispalah, Jawa Barat itu di Mispalah semua. Ya, jadi sudah seperti itu kalau Jawa Barat ya. Nah, jadi gampang, alhamdulillah ada baiknya. Jadi kalau bapak ibu punya saudara beda kabupaten, ya, kloter sabaraha ka ditu? Kloter 30 abi mah, ari ece ari aji abi mah kloter 70. Oh, di hotel mana? Di hotel anu, siap mungkin orang kunjungi. Nah, masih satu wilayah gitu kan ya, gampang. Kalau dulu mah masih acang-acangan, Bu. Kloter kita sudah misalkan di Sisa ya, kloter yang lain Kabupaten Bandungnya misalkan kloter lain ada di Mispalah, jauh
Kalau misalkan ada saudara, Pak, saya ada saudara pun cenah. Di mana posisinya? Saudara di Mispalah. Waduh, tapi lumayan kudu naik taksi gitu kan ya. Tapi ayo Pak, Bu, kita antar. Kita antar gitu kan ya, pakai naik taksi. Nah, kalau sekarang insya Allah lebih dekat ya. Nah, karena satu wilayah kan. Untuk Jawa Barat seperti itu. DKI pun sudah seperti itu. Nah, sekarang untuk tawaf ifadah tadi seperti itu. Nah, bagaimana bagi yang lansia, yang sakit, gitu kan ya, atau yang haid? Ya, kalau yang lansia, yang sakit, nah diantaranya ada karena at-tawafu bil baiti sholatun ya. Tawaf di Baitullah itu adalah sholat, maka harus suci ini mah ya, dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Sehingga bagi wanita, ibu-ibu yang mengalami haid, pas badmu dijadwalkan oleh pembimbing itu, besok Bapak Ibu kita tawaf ifadah, ibu teh kedatangan tamu teh yang nangis, sok stres itu teh kadang datang, Ustaz, kunaon ari ibu nangis? Dia ku si bapak sanes naon atuh aya tamu, alhamdulillah suguhan atuh tamu mah. Suguhan tamu mah atuh aya tamu betong nangis gitu. Kedas nyum ari aya tamu mah gitu kan ya. Nah, ada datang, oh iya Bu, jangan stres, santai saja, nanti kita atur jadwal ya, atur jadwal ya sampai ibu suci gitu kan ya. Nah, santai saja. Nah, sekarang mah ibu tenang pikiran, jaga kesehatan gitu kan ya. Sebab kalau stres itu akan makin tidak bagus gitu kan ya, ininya sirkulasinya. Nah, tapi kalau tenang, ibu tenang saja ya. Oh gitu Pak Ustadz, tenang saja, tidak akan menjadi masalah. Dikirain harus sekarang ibadahnya, enggak, nanti juga kita atur jadwalnya. Nah, itu karena tidak tahu sebetulnya ya. Takutnya ibadahnya harus hari itu aja gitu kan ya. Tidak gitu kan ya. Tadi jadwal ibadah itu, waktu terakhir ibadah itu adalah selama ada di musim haji. Bagi kita berarti selama kita mau meninggalkan tanah suci, baik ke tanah air kalau kita gelombang 1 atau ke Madinah kalau gelombang 2 gitu ya. Kan beres di Mekah, kalau gelombang 2 berarti tinggal ke Madinah. Itu batas akhirnya tawaf ifadah itu ya. Nah, karena masih dalam musim haji. Nah, kemudian untuk bagi yang lansia atau yang sakit, yang tidak bisa ini, maka pilih waktu yang strategis atau kondusif gitu ya. Tapi dari nama hese ya, mungkin zaman dulu ulama itu mengeluarkan pendapat ini kalau zaman dulu mungkin ya, bisa dilihat waktu-waktu kapan yang kosong. Sekarang nggak bisa diprediksi ya. Nah, Pak, kudu nama tadi tawaf ifadah teh. Berarti besok jam sakieu Pak. Nah, itu teh Pak beja-beja. Ternyata hoknya tuh Pak, orang besok orang jam 8 we mumpung kosong. Orang kali itu angrep nu karena mungkin Pak beja-beja gitu kan ya. Nah, atau satu ibarat kita Pak mau ke Lembang, orang jalan puncut jalan ke Setiabudi masuk macet. Biar tak puncut anger ya, puncut karina nyak ge. Anger semacet, ternyata batur ge sama punya pikiran begitu ya. Nah, itu. Jadi tidak bisa diprediksi karena jamaah sekarang itu banyak gitu kan ya. Nah, maka solusi yang bisa kita ambil adalah dengan menggunakan sarana berupa kursi roda atau nyewa skuter metik. Nah, ini ya contohnya. Atau pakai golf car. Nah, gitu. Nanti Bapak, Ibu nanti oleh pembimbing. Bapak, Ibu nanti di jadwalnya, kalau saya kemarin dibedakan ya antara jadwal yang lansia, yang sakit dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sehat. Ya. Bapak Ibu yang sehat, mohon izin saya akan dahulukan dulu yang lansia. Bapak Ibu tenang aja, besok atau nanti malam. Siap. Nah, saya mendahulukan yang lansia gitu kan, menggunakan ini. Sewanya berapa? Ya. Sewa di sana tuh Pak, ini hanya 150 real. Kalau nyewa kursi roda, Bapak misalkan tidak bawa ya, tidak bawa kursi roda, Ibu tidak bawa kursi roda, nyewa di sana. Kalau nyewa mendadak di sana itu 500 sampai 700 real. Ya. Betul, karena musim haji. Cek burang di tuge meureun marema cenah ye. Ya naik tuh selah. Ibarat orang lebaran ongkos jadi naik kan. Nah, itu terkena tuh selah kursi roda oge gitu kan ya. Musim haji ya. Maka kadang dari hotel ke Haram, Bu Pak, kalau hari-hari biasa kita ya sudah beres umroh mau ke hotel, wah tinggal naik taksi gitu ya, nggak pakai bis
ke haram itu paling hanya 10 real, atau bahkan kalau agak dekat mah 5 real gitu ya. Tapi kalau musim haji jangan diharap itu ada. Paling murahnya 60 real. Coba kalau di uang kita akan berapa? Minimalnya kali 4.000 saja. 240.000. Saya itu sekali jalan. Boleh. Ya. Apalagi kalau 500 real, 700 real. Berarti 2.800.000. Ibu itu kalau melaksanakan tawaf ifadah satu paket dengan sa'i. Nah, makanya ada ini sekarang Mas 150 real. Kemarin saya bawa yang lansia. Bisa muat berapa orang? Saya ditanya, Kam adul jamaah anta? Berapa jamaah Anda katanya? Sama kelas ya jam gitu. Oke, bisa sekali tarik karena ini macam-macam, ada yang untuk 4 orang, ada yang 6, ada yang 8 gitu kan ya. Artinya satu mobil, kita 7 orang satu mobil. Ya. Jadi kursinya ada 8. Jadi satu orang satu kursi gitu ya. Dibimbing oleh pembimbing langsung ininya ya, bacaan-bacaannya enak. Jadi yang lansia itu sebetulnya lebih enak. Ya. Betul, Pak. Ari cek nu sehat teh, cek nu muda teh habis can pakai eta. Nah, boleh enggak? Boleh. Sebetulnya boleh. Bagi yang muda, yang belejag, yang sehat boleh sebetulnya, ya. Rasul pun pernah dulu begitu ya, ada di untanya, boleh. Tapi asamanya ting atuhnya. Nah, janganlah saya keabdolannya tidak tercapai ya. Nah, kalau ada yang lansia yang sakit mah ada rusuh tadi gitu kan ya. Silahkan pakai itu ya. Jadi gampang, Pak. Jadi jangan jadi pikiran saya jangan. Nanti pembimbing yang akan mengarahkan ya. Enak, Pak, sekarang. Jadi nggak usah bawa kursi roda dari sini sebetulnya mah ya. Ribet. Kalaupun ini kursi roda ada di hotel, bisa pinjam ke hotel, nanti pembimbing yang ini ke hotelnya. Fi arubahuna ada biasanya disiapkan. Ayo, astair awalan. Pinjam dulu. Nah, pakai kursi roda. Gampang, Pak, sekarang ya. Fasilitas sudah lebih ini. Nah, ini para lansia yang kemarin saya antar untuk melaksanakan tawaf ifadah ya. Nah, para lansia ini dari hotel, yang hotelnya ini. Nah, sa'i pun itu sudah satu paket ya. Tawaf dengan sa'inya sudah satu paket pakai kendaraan ini ya. Nanti kan sudah tawaf itu disarankan sholat sunat tawaf ya, banda tawaf. Nanti oleh si supirnya diturunkan bapak teh, silakan cuna fadol soli awalan, ada area tawaf sholatnya gitu ya, silakan sholat dulu, nunggu tas si supir teh ya, karena belum sa'i. Kita sudah beres sholat, naik lagi ini diantar ke tempat sa'i. Nah, sa'i bolak-balik pakai ini. Jadi nyaman insya Allah sekarang ya. Bagi yang lansia, yang kurang sehat gitu ya. Jadi nggak usah jadi pikiran. Nah, ini sudah beres. Si bapak, alhamdulillah sudah beres saya, Pak. Gitu ya. Laporkan sama saya kepada anaknya yang di sini. Alhamdulillah si bapak si ibu sudah pakai ini. Oh, alhamdulillah, bersyukur. Tadinya karena saya belum ada koordinasi dengan ini, nitip si bapak itu anaknya, Pak, nitip atau buat ibu dan bapak saya 1.000 real atau 1.500 aja, bisa 700 real, 1.500 real. Pas ini, alhamdulillah cuma 150 real, kepakainya juga ini saya balikan lagi. Nah, gitu kan ya. Alhamdulillah, ngirit jauh. Nah, gitu ya. Nah, begitupun sa'i ya. Berjalan bolak-balik mulai dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah sebanyak 7 balik. Sa'i dilakukan setelah tawaf. Tersebut bagi lansia boleh memisahkan waktu di antara keduanya asal tidak tersinggung oleh rukun ya. Nah, tapi sekali lagi sekarang mah udah satu paket ya. Tidak bisa diselingi dulu. Sudah enak sekarang mah ya. Nah, tapi kalau yang manual tidak menggunakan ini, artinya jalan. Nah, setelah tawaf bapak ibu bisa istirahat dulu ya. Santai saja, istirahat dulu. Sudah agak pulih bisa melaksanakan sa'i. Asal koordinasi dengan pembimbing. Pembimbing tidak akan membiarkan, insyaallah. Sa'i, ketika sa'i teh baru satu putaran sudah capek, istirahat dulu. Santai saja. Dah sa'i mah kayak kemarin kan lokasinya begitu-begitu aja bolak-balik. Nanti bisa si bapak lagi istirahat gitu kan ya, ketahuan. Si ibu itu rombongan kita gitu kan ya. Karena akan bolak-balik gitu kan sa'i mah ketemu. Nih, ini tapi sekarang sekali lagi bisa pakai arubah kah rubaiyah gitu kan ya.
Dan sa'i pun tidak mesti suci dari hadas ya. Sa'i bagi lansia. Nah ini kaidahnya. Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah, dia berkata Nabi SAW ketika tawaf haji ya, tawaf wada haji ya, menaiki tunggangannya dan juga ketika sa'i di Safa dan Marwah, orang ramai melihatnya dan beliau dapat menyela untuk mereka bertanya kepada beliau, maka sungguhnya orang ramai mengerumi beliau. Jadi Rasul pun pernah pakai kudanya itu kan ya, ketika tawaf wada atau bahkan ketika sa'inya juga beliau pernah menggunakan kendaraan. Artinya dari sana bagi yang sehat juga ibu bapak boleh sebetulnya bisa ya, situasi kondisi pingin nyobaan kumaha rawasna kana mobil eta golf car gitu ya di harom. Di dieu acan pernah dari meninggal teh di golf wae nya. Di ditu orang nyewa sekali mah enggak, sebetulnya silahkan gitu ya, silahkan saja, sah-sah saja ya, tidak menjadi tidak sah tawaf dan sa'inya sah ya. Cuman sekali lagi mungkin bagi yang kita yang sehat mah tidak tercapai abdoliyahnya saja ya, keutamaannya, karena keutamaannya harus jalan gitu kan ya, paham ya? Gak apa-apa kalau hanya mendampingi boleh ya. Tuh kan kayak begini bolak-balik gitu ya di tempat sa'i rame Pak, harus ya. Itu posisinya ada di lantai 3 dan lantai terakhir lantai 4 atau 5 itu ya, ada itunya. Sehingga ini mah khusus untuk yang mobil golf car itu ya, yang tawaf yang sa'i nanti. Tidak terganggu yang lain. Tahalul ya, kalau tahalul kan tidak menjadi ini ya, bagi bapak yang sakit atau apa, misalkan saya mah tidak mau digundul ya, jadi masalah, yang penting hanya dicukur saja gitu ya. Kemarin sudah sampaikan minimal pelaksanaan tahalul dengan menggunting rambut itu untuk bapak-bapak 3 kali guntingan ya. Kalau untuk ibu cukup 1 kali guntingan, minimalnya 3 helai rambut saja gitu kan ya. Tapi sekali dit tekengeng di etang ya, rambutna sabaraha helai lami. Tadi tawaf ifadah kalau tadi, sekarang tawaf wada ya. Tawaf wada, apa itu tawaf wada? Tawaf wada itu perpisahan. Jadi setiap jamaah haji yang ingin meninggalkan kota Mekah, baik pulang ke kampung maupun menuju Madinah, maka disyariatkan oleh Rasul itu untuk melaksanakan tawaf wada gitu kan ya. Nah ini hadis Rasul, la yanfironna ahadum minkum hatta yakuna akhiru ahdi bil bait. Ahdihi punten, bukan ahdi, ini ahdihi ya, kurang haknya, ahdihi ya. Artinya hendaklah ya seseorang di antara kalian ketika mau meninggalkan Baitullah itu melaksanakan tawaf yanfironna. Yanfiron itu segera menuju berjalan ya, untuk melaksanakan tawaf wada. Hadisnya riwayat Muslim dan Ibnu Daud ya, insyaallah. Nah ini yang jadi dasarnya kenapa harus tawaf wada ini, itu ibarat kita bertamu kan, kita haji ke sana teh diyupur rahman ya, tamu Allah. Ketika mau pulang, kalau tamu teh dalam aturan Islam pun kedah pamit, cek Sunda mah datang katinggal tarang, undur katinggal punuk, itu istilah Sunda. Artinya datang harus permisi, minta izin gitu ya, balik pun permisi, pamitan gitu. Jadi harus tahu pribumi itu gitu kan, meskipun Allah tahu gitu kan. Dan itulah tata sopannya gitu ya. Makanya orang geus tamu leos sita adik-adik di dahar beak meakeun ai pulang nanti teu pamit-pamit acan pan nurus tunjung mun urang teh tamu teh gitu kan. Seperti itu gitu ya. Nah, lalu bagaimana hukum tentang tawaf wada ini? Pertama, wajib ya. Maka contoh mazhab Imam Hambali, Hanafi dan sebagian dari kalangan Imam Syafi'i mengategorikan tawaf wada ini wajib, sehingga dikategorikan jadi wajib haji ya. Ini yang umum yang kita ketahui bahwa tawaf wada itu menjadi wajib haji. Jamaah wajib melaksanakannya dan bila meninggalkannya terkena dam ya. Ini menurut mazhab
yang mengategorikan bahwa tawaf wada ini wajib. Ya. Tapi ada yang berpendapat bahwa tawaf wada itu bukan wajib, tapi sunnah atau sunat. Maka jamaah yang tidak melaksanakannya tidak terkena dam. Gitu. Contoh yang berpendapat ini adalah Imam Maliki, Abu Dawud, dan Ibnu Munzir, dan sebagian dari kalangan Syafi'i. Kemudian ada yang pendapat bahwa ini tes sunnah yang diwajibkan, gitu kan ya. Jamaah yang meninggalkan tanpa uzur, nah tanpa uzur meninggalkannya, artinya sengaja, wajib bayar dam. Tapi bila karena uzur tidak wajib bayar dam. Contoh tadi ya, tapi kalau sekarang tadi udah ada fasilitas ya. Tapi misalnya dalam satu kesini naudzubillah, jangan kita ngambilnya. Ada pasien jamaah haji, pasien sudah harus meninggalkan Mekah, baik ke Madinah atau pulang ke Indonesia, gitu kan ya. Tidak bisa tawaf wada, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena uzur ya, sehingga dia tidak perlu dam, tidak perlu membayar dam ya. Pendapat ini yang dipakai atau pendapat ini yang dipakai ya. Nah, jadi tidak masalah. Nah, kemudian ibu ya, tadi yang haid, Bapak Ibu, karena besok kita akan pergi ke Madinah atau pulang ke Indonesia, maka tawaf wada akan kita laksanakan nanti malam ya, setelah sholat isya, biar enaknya gitu misalkan ya. Setelah sholat isya, jadi kita sholat isya bareng, maghrib isya kita terus di sana. Setelah itu kita tawaf wada ya bareng. Datang deh si ibu teh nangis deh wae. Kunaon ibu teh nangis wae katanya menghadap abi teh gitu. Biasa Pak Ustad si abdi suguhan gitu kan ya. Sana Pak can panjing teh cenah kedah tawaf wada gitu kan ya. Sementara abi geuning dongkap tamu cenah kitunya. Oh, ibu teh kana jadi emutan. Bagi ibu yang haid gitu kan ya. Bagi ibu yang haid, karena ini kaidahnya ya, uzur ya. Tidak ada tawaf wada bagi wanita yang haid dan nifas ya. Jadi dari sekarang harus diketahui, jangan stres di sana. Pas mau tawaf wada ibu haid, jangan jadi stres. Oh, berarti ibu mah tidak ada tawaf wada bagi ibu mah, begitu kan ya. Nah, di sisi lain pembimbing pun harus tahu, nah si ibu itu kena hati tawaf wada, gitu kan ya. Kalau tidak tawaf wada berarti kena haid. Begitu saja ya. Jadi jangan jadi stres ya. Ada rukhsah, ada pengecualian dari Nabi ya, dari Nabi. Nah, nanti ada hadisnya. Nah, dan tidak terkena dam, tidak harus bayar dam ya. Karena uzur ini kan, uzur yang dibenarkan oleh syariat. Jadi wanita yang haid dan nifas tidak ada tawaf wada baginya, gitu kan ya. Nah, menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab, at-tawaful wada fihi qaulani. Ya. Menurut Imam Syafi'i, tawaf wada itu ada dua pendapat qaulani. Asahhuhuma annahu wajibun. Yang paling sahih di antara dua pendapat itu bahwa tawaf wada ini wajibun. Wasani, sementara yang kedua sunnatun ya, yaitu sunnah. Fa in tarokahu aroko daman, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia terkena dam. Kalau yang wajib, karena ini yang paling sahih ternyata ya, menurut Imam siapa? Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i. In qulna huwa wajibun fadamu wajibun. Bila kita mengatakan bahwa wada ini wajib, maka padamu wajib, dam itu menjadi wajib bila ditinggalkan atau tidak melaksanakan wada tanpa uzur ya. Wa in kulna sunnatun faddamu sunnatun. Apabila kita mengatakan bahwa wada ini sunat lalu kita tidak melaksanakannya, maka dam itu menjadi sunat, artinya tidak dilakukan pun tidak jadi masalah. Paham ya? Nah, jadi tidak jadi perdebatan. Nah, wanita haid cukup. Nah, untuk wanita haid bagaimana gitu kan ya? Ada yang mengatakan ulama cukup misalkan kalau masih kekeh ada abdi teh cenah hoyong atuh udah kaditu nyasok. Tadi
Kalau tawaf makan sholat ya harus suci dari hadas. Sok atuh ibu ari panasaranting mah hayu urang ka haram, tapi caranya cukup dengan berdoa di depan pintu gerbang Masjidil Haram gitu ya. Namun itu ya, paham ya? Nah, cukup begitu saja atuh ibu mah ngadoa. Nanti doanya ada ya. Nah, ngadoa saja ibu mah. Kalau yang haid ari panasaranting mah atuh namanya abi teh perpisahan sareng Baitullah gitu kan, yang lain makan ada dengan tawaf wada. Hayu atuh. Tapi ibu jangan tawaf di gerbang Masjidil Haram saja. Cukup berdoa ya, tidak masuk ke dalam masjid. Cukup berdoa ibu mah di depan pintu masjidnya saja. Tapi awas nanti koordinasi lagi dengan pembimbing, nunggu ya supaya bareng pulang ke hotelnya. Paham ya? Nah, namun bila sebelum tawaf wada ini ibu itu bisa melaksanakan tawaf ifadah, maka tidak perlu tawaf wada ya. Jadi kalau ibu sudah tawaf ifadah tidak usah ya. Tadi bahkan tidaknya masalah gitu kan ya. Hadisnya begini, ada seorang istri Nabi yaitu Sofiyah binti Huyai mengalami haid saat berhaji. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah balik bertanya kepada para sahabat, apakah kita harus menunggunya karena haid? Nah, lalu para sahabat menjawab, sesungguhnya Sofiyah itu sudah tawaf ifadah ya Rasul. Maka Rasul SAW bersabda, kalau begitu kita tidak perlu menunggunya, tinggalkan saja. Artinya berarti tidak ada keharusan tawaf wada. Paham ya? Ini dasarnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih hadisnya. Lalu bagaimana dengan yang lansia dan sakit ya? Orang lemah maka dia tetap tawaf dengan ditandu. Nah ini ya. Begitu juga dengan yang orang yang sakit harus. Nah, makanya sekarang mah ada apa sarana tadi ya, pakai mobil tadi ya. Nah, ini sabda Rasul ya. La yanfirun ahadum minhu hatta yaun, karena ini ya hadisnya yang tadi ya. Harus melaksanakan tawaf wada. Dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, beliau memerintahkan orang-orang terakhir perjumpaannya dengan Ka'bah yaitu tawaf wada, kecuali wanita haid dan nifas diberi keringanan. Keduanya tidak ada kewajiban tawaf wada. Paham ya? Nah, terkecuali mungkin yang sakitnya sakit parah. Tapi kalau lihat ini para ulama dulu ditandu gitu kan ya, sampai ditandu saking harusnya tata sopannya gitu kan ya. Tapi kalau bagi yang sakit kita bisa dibadalkan lah dengan orang lain ya. Paham ya? Tapi tidak perlu bayar dam ya. Paham ya? Jadi untuk yang lansia, yang haid tidak menjadi satu pikiran ya. Jamaah yang lansia dan sakit tawaf wada dengan menggunakan fasilitas kursi roda atau skuter metik atau golf car tadi ya. Nah ini paham ya. Nah ini doanya ketika kita sudah selesai tawaf wada. Doanya itu kalau lihat di buku panjang ya. Nanti Bapak Ibu dapat buku bimbingan doa dari kementerian ya. Itu di dalam ada doa tawaf wada atau doa setelah tawaf wada panjang. Mangga bade dihafal mah alhamdulillah. Tapi masalahnya nu kamari itu sarapal can. Tah heula. Urang teh ari tawaf wada geus hafal gitu anu ieuna pembuka-pembukaanna teh can gitu. Nah, ini saja yang pendek cukup ya. Allahumma la taj'al hada akhiru ahdi bi baitikal haram ya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan saat ini sebagai akhir pertemuanku dengan rumahmu yang suci ini. Wa in ja'altahu akhiru ahdi fa'awwidni bil jannati ya arhamar rahimin. Jikalau sekiranya Engkau jadikan sebagai akhir pertemuanku, maka gantikanlah untukku dengan surga ya, wahai zat yang maha pemurah. Itu ya maksudnya doa ini. Jadi bila setelah selesai tawaf wada berdoalah ini. Setelah itu mangga doa-doa yang lain ya. Nah, paham ya? Nah itu. Nah satu lagi, ini sudah beres sebetulnya materinya. Satu lagi, terutama bagi ibu yang haid. Ini mah tawaf wada tadi ya. Lalu bagaimana kalau tawaf ifadah? Pas mau tawaf ifadah, ibu haid, gitu kan ya? Bagaimana tuh solusinya? Nah, tawaf ifadah itu ada beberapa pendapat. Nah, di antaranya kalau Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bagi yang haid mah
tidak usah ya melaksanakan tawaf ifadah. Itu kan ya, ada menurut Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Paham ya? Nah, tapi diganti dengan dam ya. Diganti, atau ada lagi pendapat yang itu yang ringan ya. Nah, semua ulama termasuk Lajnah Daimah itu MUI-nya Mekah ya, MUI-nya Mekah menfatwakan demikian. Bila situasinya kredit tidak memungkinkan, contoh ibu teh belum tahu ibadah, kata pembimbing teh, Bu sok tunggu aja sampai ibu suci gitu kan ya. Ternyata nanti besok harus meninggalkan Mekah, baik ke tanah air maupun ke Madinah. Yang lain tawaf pada ibu teh Pak Ustaz da abdi teh geuning anger masih kene haid gitu kan, tidak memungkinkan lah. Apalagi pas ya sok kata pembimbing teh, Bu masih ada waktu subuh. Tunggu. Ternyata masih waktu subuh, Bu gimana? Masih kene. Kumaha atuh? Nah, maka kalau yang demikian kata Lajnah Daimah MUI-nya Mekah, ambil pendapat yang Ibnu Taimiyah tadi gitu kan ya. Ambil pendapat yang Ibnu Taimiyah, tidak perlu gitu kan ya. Karena itu masih situasi kondisinya begitu gitu kan ya. Atau pendapat yang lain, kalau pendapat yang itu yang paling ringan. Kalau pendapat yang lain, kalau bagi jamaah yang memungkinkan untuk bisa balik lagi ke Mekah gitu kan ya, untuk bisa balik lagi ke Mekah, mangga silahkan gitu kan. Nah, makanya kan kalau kita mah tidak memungkinkan ya. Nah, itu kayaknya khusus untuk daerah apa, orang-orang yang tinggal di daerah Jazirah Arab gitu kan ya. Di daerah Jazirah Arab, atau misalkan orang Madinah lah gitu ya. Kan ada kemungkinan lagi ya untuk bisa balik lagi. Atau misalkan ibu kebetulan haji, kebetulan tinggal di sana ya, suami misalkan kebetulan di kedutaan besar di Jeddah ya, atau di Riyadh di kedutaan besar, ibu ikut suami sana pas haji, ternyata begitu, itu masih bisa memungkinkan kan untuk bisa ke Mekah lagi. Itu mah ibu waktu tahu pada itu ternyata masih haid, ya udah pulang saja ke rumah. Tapi catatan, muharramat ibu belum tuntas. Jangan sudah di rumah pas beres haid dan melakukan hubungan suami istri, hukumannya yang kemarin teh. Nah, gitu kan ya. Masih berlaku muharramat. Kenapa? Karena ibu belum tawaf wada, tawaf ifadah dan tahallul sani belum beres. Jadi muharramat masih melekat terkait hubungan suami istri. Paham ya? Nah, jadi tetap harus. Nah, ibu teh geningan alhamdulillah sekarang bisa kan suami teh antir lagi yuk ke haram. Tawaf ifadah, tinggal tawaf ifadah saja kan, berarti tawaf ifadah, sa'i, tahallul sani, pulang sih lagi ke tempat ibu di sana. Nah, gitu ya untuk tawaf ifadah bagi ibu yang ternyata terkena haid ya. Jadi paham seperti itu ya? Baik, saya kira materi sudah beres ya, sudah tuntas ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan, kita punya waktu kurang lebih 10 menit lah ya. Mangga, ada yang ditanyakan nggak? Mangga ibu. Oh, tawaf dan sa'i itu ya satu paket waktu itu ya, waktu itu biasa begitu ya. Nah, terkecuali tadi ada halangan-halangan yang lain ya. Nah, satu paket begitu. Seperti halnya kita umroh ya, tawaf langsung sa'i, setelah tawaf langsung sa'i. Seperti kemarin aja kita praktek. Jadi begitu ya. Paham Bu? Ya. Maka ada lagi Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oh iya. Baik, terima kasih. Untuk masalah kartu untuk ini, nanti ibu misalkan kartunya mah bisa tetap ya. Ibu misalkan di sini menggunakan simpati atau apalah gitu ya. Nomornya bisa tetap itu. Nanti ibu tinggal ke ke Graparinya ya, ke Telkomsel datang
saya mau haji, mereka juga sudah tahu ya, sudah paham ibu teh mau haji, nanti belikan paketnya, diisikan paketnya, ya. Nanti diurus oleh mereka. Misalkan kalau simpati Telkomsel itu kurang lebih sekitar 800.000, ya. Beli yang ibu biasanya paketnya yang 45 hari, ya 45 hari. Itu dengan sendirinya nanti ketika sudah di bandara sana langsung roamingnya berlaku untuk di sana, ya. Dengan sendirinya sistem di sini begitu kan, ya. Nanti paling ibu paket ini biasanya sekian hari sebelum baru aktif, gitu kan ya. Kalau belum masih lama belum bisa aktif, gitu kan ya. Bisa pakai nomor yang ada atau bisa ibu beli nomor baru, gitu ya, kartu baru, ya, gitu ya, seperti itu, ya. Baik, mangga ada lagi Pak ya? Terkait ya, betul. Dan itu berlakunya bolak-balik, bukan sekali, misalkan 80 km. Kan kita sudah kan kurang dari 80 km. Ya. Itu tes satu kali jalan, ya. Satu kali jalan, ya. Jadi satu kali jalan. Kalau ke Garut belum, ya. Tapi satu kali jalan 83 itu, ya. Itu. Ada lagi? Sudah cukup? Mangga. Satu kali lagi ya, satu lagi, mangga, Ibu. Ya. Oh, boleh. Untuk ya betul. Betul. Ya. Betul. Nah, Ibnu Umar kalau nggak salah ya, sempat kedatangan ibu-ibu yang kena haid, ya, mau melaksanakan ibadah, ya, masih ada jarak. Maka kata Ibnu Umar itu, dia mengatakan, bertanya, boleh nggak saya pakai obat, ya, penunda haid itu. Kata Ibnu Umar, ini aja, pakai arok istilahnya, ya. Arok itu ramuan tradisional di sana. Ini pakai arok saja. Nah, itu ulama membolehkan saja, ya, demikian, karena situasi dan kondisinya. Cuman masalahnya kalau ada resiko, nanti dokter juga akan menyampaikan pasti. Ibu siap gak menanggung kalau ada resiko, gitu kan? Kalau tidak, ya jangan. Nanti santai saja lihat. Yang tadi kan, ya, kalaupun tidak, misalkan ibu dari sini sudah haid, ya, mau berangkat dari sini ternyata dalam keadaan haid, nggak jadi masalah, ya. Nanti umroh, kan mereka mau umroh misalkan, ibu mah jangan dulu, nanti beres haid, cepat laporan ke pembimbing, ya. Intinya jangan stres lah, gitu kan, ya. Pasti dokter pun akan menyampaikan, Bu. Karena itu ada durasinya kan, pastikan, ya. Nah, jangan stres, intinya begitu. Nah, ketika itu baru ibu bisa melaksanakan umroh, termasuk nanti di sana tawaf ifadah, ya. Itu dipersilahkan kepada ibu masing-masing, itu mah, ya. Kalau obat menurut dokter itu, tapi ada akibatnya begini, itu diserahkan kepada kita masing-masing, ya. Seperti itu, Bu, ya. Mangga, silakan baiknya. Boleh. Tadi kata Ibnu juga boleh. Mangga silahkan. Ulama-ulama yang lain pun ada dua cara tadi, diantaranya bisa dengan obat, ya, atau dengan mengambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah, gitu kan, ya, yang lebih ringan. Begitu, Bu. Ya. Paham? Ya. Sudah cukup, ya. Tidak ada yang tanyakan lagi, cukup? Alhamdulillah. Insyaallah saya husnudon, Bapak Ibu sudah paham semua. Alhamdulillah, amin. Ya, amin. Nanti materinya bisa diminta ke Pak Acep, ya. Nanti saya share oleh Pak Acep, di-share di grup, ya. Baik, demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, ya, atas perhatiannya. Sekali juga saya mohon maaf barangkali ada kekurangan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi Bapak Ibu dalam proses pelaksanaan ibadah umroh dan haji nanti, sehingga
apa yang kita lakukan dan akan kita lakukan itu ada dasarnya dan menjadi keyakinan bagi kita, tidak ada dalam keraguan. Demikian, terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.